Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan Ramadan ini 1444 Hijriah dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa bahagia. Tentunya dengan penuh syukur karena akhirnya alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan kali ini. Yang pertama, mari kita sikapi bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan menuju derajat ketakwaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua PCM. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa perintah puasa, ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini untuk mendidik kita, mengajarkan diri kita sehingga kita menuju derajat takwa. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Surat At-Tin ayat 4 ini, 4 dan 5 dan 6. Di ayat 4 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu diciptakan dengan sistem yang sempurna. Tatanannya itu yang paling lengkap dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan akal untuk berpikir, diberikan hati untuk merasa. Kita diberikan hawa nafsu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita juga diberikan free will atau kehendak bebas atau karsa untuk kemudian mengarahkan kepada kita, mendorong kepada kita kemana akal, pikiran, hati, rasa tadi, hawa nafsu kita tadi akan kita gunakan ke arah yang baik atau sebaliknya justru ke arah yang buruk, di mana kita memperturutkan semata-mata hanya hawa nafsu kita. Maka diingatkan Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita sepenuhnya, kita akan diletakkan Allah, ditempatkan Allah pada tempat yang rendah, yaitu neraka. Karena apa? Karena ketika kita hanya mengikuti semata-mata hawa nafsu kita, kita akan menjadi manusia yang serakah, manusia yang lupa, manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia yang hanya mengingat kepentingannya sendiri, tidak mengingat kepentingan yang lain ataupun kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat. Ini telah diingatkan Allah. Kemudian di ayat yang terakhir tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah kuncinya. Dan insya Allah bulan Ramadan dikaruniakan kepada kita sebagai sebuah instrumen, sebagai sebuah alat, sebagai sebuah mekanisme untuk mendidik diri kita, melatih diri kita tadi, terutama yang disebut kehendak bebas. Sebagian dari pakar menyebut ini sebagai iroda, kehendak kita, supaya nanti mengarahkan kita selalu kepada jalan kebaikan. Kemudian disampaikan pada Allah bahwa jalan menuju takwa itu adalah jalan yang tingkat demi tingkat. Perhatikan surat Al-Insyiqaq ayat 19. Itu bukan perjalanan sehari 2 hari, itu bukan perjalanan sebulan 2 bulan, bukan perjalanan tiba-tiba lompat sampai tujuan. Itu adalah perjalanan tingkat demi tingkat. Maka bulan Ramadan ini adalah anak tangga tersebut untuk kita menuju derajat takwa.
mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan melakukan tentu pertama ibadah puasa, ya. Kita lakukan tadarus, penuhi dengan malam-malam kita dengan tadarus dan amal ibadah lainnya yang insya Allah nilainya akan berkali-kali lipat dari bulan biasanya, karena bulan Ramadan sifatnya juga sebagai akselerator atau percepatan ya kita untuk menapaki tangga menuju ketakwaan tadi. Yang kedua, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita perlu maknai bulan Ramadan adalah juga bulan perjuangan dalam skala yang lebih besar. Kalau tadi perjuangan kita dalam skala individu, kita ingat Ramadan pada tahun 2 Hijriah, tepatnya 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu memimpin perang Badar, satu perang yang maha dahsyat dalam sejarah Islam. Bayangkan, dari Madinah Nabi Muhammad membawa pasukan kecil Islam 300 jumlahnya, 300 orang menuju lembah Badar. Jaraknya waktu itu menggunakan unta dan jalan kaki, dan bayangkan itu adalah gurun pasir yang panas, bahkan air tidak selalu ada, tidak ada pohon-pohon seperti yang kita punya di Indonesia ini. Itu kita harus berjalan atau naik unta 4 hari 4 malam baru sampai lembah Badar. Di sana pasukan muslim yang hanya 313 orang berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Pasukan muslim hanya punya 2 ekor kuda, sedangkan pasukan kafir Quraisy punya 300 ekor kuda. Pasukan muslim hanya punya 70 ekor unta, dinaiki secara bergantian pasukan muslim menuju lembah Badar tersebut, sedangkan pasukan kafir Quraisy punya 700 unta. Ya. Jumlahnya berkali-kali lipat, pasukannya 3 kali lipat, untanya berapa kali lipat tadi? 70 jadi 700. Kudanya, pedang umat muslim katanya hanya 6, baju perangnya hanya 8, sedangkan mereka punya ratusan peralatan lengkap. Ini bukan perang yang adil dalam kacamata manusia. Ingat, ini terjadi pada bulan Ramadan. Lalu apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta umat muslim waktu itu? Yang pertama diperjuangkan adalah harkat dan martabatnya. Mereka ini, terutama kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu adalah orang-orang terhormat di Mekah. Orang-orang punya harta, orang-orang punya posisi. Tapi demi pertama melindungi diri, kemudian melanjutkan perjuangan Islam, membesarkan Islam, mereka rela hijrah, menanggalkan dan meninggalkan jabatan, posisi, kehormatan, harta benda, menuju Madinah menjadi bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Jadi perang Badar ini adalah perang untuk merebut harkat martabat mereka yang tercerabut, yang terpaksa mereka tinggalkan di Mekah. Dan kita ingat, para jamaah sekalian, harkat martabat kita manusia di hadapan makhluk yang lain itu sangat tinggi. Perhatikan Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia kita ini diciptakan oleh Allah, dari Allah mengatakan di hadapan para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, manusia dan kita ini. Artinya apa khalifah di sini? Inilah harkat kita, martabat kita, perwakilan Allah untuk ketugasan-ketugasan tertentu yang sifatnya saling melengkapi. Dan inilah kita. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang buka warung, ada yang menjadi ustadz di masjid. Semuanya untuk mewakili ketugasan-ketugasan mulia tadi, sehingga jika digabungkan akan membentuk kemaslahatan umat. Ini harkat martabat kita sebagai manusia. Malaikat sempat protes, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ini manusia yang menumpahkan darah itu, yang berbuat perpecahan di muka bumi. Sedangkan kami ini siang malam mensucikan namamu, siang malam bertasbih padamu. Lalu jawab Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang engkau tidak ketahui.
Ini yang umat muslim perjuangan ketika 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, 14 abad yang lalu. Yang kedua, yang mereka perjuangkan adalah keadilan. 13 tahun Islam dan umat Islam di Mekah itu hidup dalam suasana teror, suasana penindasan. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka hidup dalam berbagai macam kezaliman ekonomi, kezaliman politik, berbagai macam kezaliman lain. Mereka tidak bisa berkembang. Dan inilah yang mereka coba perjuangkan, merebut keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi bulan Ramadan, ya, pertama kita maknai bulan perjuangan, mulai dari diri kita sendiri, kemudian juga mengingat harkat martabat kita tadi, kita membangun kesadaran akan hal tersebut, kemudian juga membangun kesadaran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita membangun kesadaran tentang perlunya perjuangan untuk menegakkan keadilan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran 104 mengatakan, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah memerintahkan kepada kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang ma'ruf, yang baik-baik tadi. Kemudian di ayat 105 kita diingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Diingatkan kepada kita semua bahwa kita jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berselisih dalam membangun perjuangan tadi, dalam menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Kemudian anak tangga berikutnya, kita perhatikan surat yang sering kita dengar terutama para laki-laki ketika sholat Jumat, dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan seterusnya. Itu adalah perintah dari Allah, seruan dari Allah agar kita menegakkan keadilan. Dan inilah para jamaah sekalian yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat muslim ketika bulan Ramadan 17 Ramadan 2 Hijriah, 14 abad yang lalu. Pertama, memperjuangkan harta dan martabatnya yang dicuri tadi, yang terpaksa ditanggalkan dan ditinggalkan. Kemudian memperjuangkan keadilan-keadilan dalam kehidupannya, keadilan sosial, keadilan ekonomi yang tidak pernah didapat di Mekah waktu itu karena mereka hidup dalam ancaman. Kemudian juga keadilan politik yang mereka semua sekali lagi dalam suasana diteror, ya, tidak bisa bebas kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kiranya yang ini saya sampaikan sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia, sebagai bagian dari umat Islam Indonesia. Hendaknya kita saling mengingatkan bahwa seruan Allah itu tidak hanya kita itu berjuang nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri, tapi juga berjuang bentuk barisan yang jamaah, yang bersama-sama. Wal takum minkum ummah yad'una al khair. Maka jangan sendiri-sendiri. Diingatkan juga malah di 105, penting sekali lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Kalau kita tadi bersatu, kita menjadi golongan al-muflihun dalam surat Al-Imran 104. Apa al-muflihun itu? Yang menang, golongan yang menang, golongan yang jaya, yang sukses. Sebaliknya, kalau kita justru terpecah, kalau kita justru bercerai-berai, sendiri-sendiri, apalagi urusan remeh-temeh, ya, sedangkan keadilan diambil dari kita, sedangkan yang kaya semakin kaya. 1% orang Indonesia itu menguasai 60% lahan nasional. Masih ada 26,5 juta penduduk miskin. Mohon maaf, 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinan itu? 500 ribu rupiah untuk kebutuhan sandang pangan papan setiap bulannya, dan seterusnya kalau kita teruskan data-data ini. Inilah keadilan yang harus kita perjuangkan bersama. Maka seruan Allah tadi di surat An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mari kita tegakkan keadilan
Maka untuk melengkapi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar atau amar ma'ruf nahi munkar, kita harus juga berjuang al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, tegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat untuk kita semua, bahwa di bulan Ramadan ini kita mengawali bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, baik kita secara individu maupun kolektif sebagai himpunan umat, ya. Kita memperjuangkan dalam konteks individu tadi, memperjuangkan diri kita yang lebih baik, ya. Kemudian dalam konteks masyarakat atau umat tadi memperjuangkan keadilan dan melawan kezaliman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wala taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.